Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Kali ini ada berita di mana Yamaha akhirnya terkuak akan menurunkan V4-nya sebelum 2027. Dan juga FIM yang membekukan perkembangan atau upgrade mesin pabrikan-pabrikan Eropa sampai 2027. Wow, kesempatan nih buat Jepang bangkit. Bisa nggak? Kita bahas. Nah, sebelum ke mesin V4 milik Yamaha, kita akan ke kabar baiknya dulu buat pabrikan Jepang, bahwa FIM akan membekukan perkembangan mesin bagi pabrikan-pabrikan Eropa mulai 2025. Komisi Grand Prix FIM akan menyetujui pembekuan perkembangan mesin di MotoGP hingga peraturan baru mulai berlaku pada tahun 2027. GPC bermaksud untuk meratifikasikan perubahan ini pada pertemuan berikutnya, yang dijadwalkan sementara menjelang putaran berikutnya musim ini di Misano. Namun dua pabrikan Jepang, Honda dan Yamaha, yang saat ini diuntungkan oleh aturan konsesi akan dikecualikan dari pembekuan, asalkan mereka tidak mencapai hasil yang lebih kuat yang dapat menyebabkan perubahan dalam pengecualian tersebut. Strategi pembekuan mesin telah diterapkan di MotoGP di masa sebelumnya sebagai respon terhadap malapetaka yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pada saat itu, mesin dibekukan dari awal tahun 2020 hingga akhir 2021. Langkah tersebut merupakan bagian dari inisiatif Badan Pengurus untuk menjaga biaya tetap terkendali dengan kurang dari 3 musim tersisa di bawah kerangka teknis saat ini, sebelum perombakan diumumkan pada tahun 2027. Nah, setelah itu, mesin 1000cc akan digantikan oleh versi 850cc yang lebih kecil. Dan ini akan disertai dengan pembatasan yang cukup besar pada elemen aerodinamis dan perangkat lain seperti pengatur ketinggian. Tim saat ini diwajibkan untuk melakukan homologasi mesin mereka sebelum putaran pertama kalender. Pengurus dari asosiasi tim atau IRTA bertanggung jawab atas proses penyegelan unit mesin dan pemeriksaan yang dilakukan sepanjang tahun. Setelah lampu hijau diberikan, unit mesin akan dihomologasi paling lambat menjelang pembukaan musim Grand Prix Thailand pada 2 Maret tahun depan. Spesifikasi yang disertifikasi di Buriram harus sama dengan apa yang digunakan hingga akhir tahun 2026. Ada beberapa pengecualian yang membolehkan modifikasi, misalnya jika dapat dibuktikan bahwa maksud dibalik pembukaan segel adalah demi alasan keselamatan. Hal ini pernah terjadi sebelumnya. Pada bulan Agustus 2020, Yamaha meminta untuk membuka mesin M1 milik Valentino Rossi dan Maverick Vinales dengan alasan adanya masalah pada katupnya, yang waktu itu juga menyebabkan kontroversi. Nah, dari aturan itu, siapa yang paling diuntungkan di sini? Perubahan regulasi hampir selalu menjadi sumber konflik antar produsen di MotoGP. Hal ini wajar karena masing-masing pihak membela kepentingannya sendiri berdasarkan situasi yang dihadapinya saat itu. Dengan pembekuan mesin yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan dipertahankan hingga tahun 2026, tentu ini akan membuat pabrikan Eropa memiliki pendapatnya masing-masing. Di atas kertas, perubahan ini diperkenalkan dengan dalih pengendalian biaya. Badan-badan yang berkuasa percaya bahwa pembekuan tersebut akan mendorong merek-merek untuk memfokuskan perhatian dan anggaran untuk pengembangan mereka pada perombakan yang akan terjadi pada tahun 2027, ketika peraturan teknis baru mulai berlaku. Namun ada juga yang menunjukkan bahwa keputusan ini menyembunyikan kontradiksi yang jelas dan lebih menguntungkan sebagian pihak daripada pihak yang lain. Untuk mencapai titik ini, beberapa pertemuan MMSA telah berlangsung dan beberapa di antaranya cukup menegangkan. Pertemuan terbaru yang berlangsung Kamis lalu di sirkuit Misano merupakan gambaran paling akurat dari keadaan masing-masing perusahaan yang terlibat dalam MotoGP. Dari semuanya soal pembekuan mesin, posisi paling menguntungkan adalah Yamaha dan Ducati. Dua realitas yang sangat berbeda yang bertemu dalam masalah ini. Di satu sisi, Yamaha diuntungkan dari pembekuan tersebut selama mereka diizinkan untuk terus menikmati konsesi. Itu akan mungkin mereka untuk mengembangkan mesin V4 4 silinder pertamanya di era MotoGP. Namun ada kritik datang dari MSMA bahwa strategi pabrik Yamaha tersebut merupakan pemborosan yang tidak sejalan dengan semangat aturan baru yang akan dilaksanakan.
Proyek semacam ini melibatkan investasi puluhan juta euro karena beralih dari mesin inline 4 ke V4. Berarti mengubah hampir seluruh motor. Di dalam MSMA sendiri, ada beberapa anggota yang terkejut dengan perubahan wacana Yamaha sejak kedatangan Max Bartolini. Manajer teknis yang direkrut dari Ducati setelah bertahun-tahun menjadi tangan kanan Gigi D'Aligna. Dengan kehadiran Bartolini, sikap pabrikan Jepang terhadap isu-isu tertentu menjadi jauh lebih keras. Honda sebenarnya berada pada kubu yang sama, meskipun dari posisi yang jauh lebih tidak baik. Pabrikan itu juga menggelontorkan sejumlah besar uang ke mesin RC213V-nya, tetapi kurang jelas arahnya kemana dan kemana tujuannya. Pada uji coba Misano pada hari Senin, para pembalapnya mencoba mesin baru yang berdasarkan komentar para pembalap tidak memberikan hasil yang diharapkan. Bagaimanapun, Honda sudah melakukan yang baik karena bebas untuk terus berinvestasi pada komponen yang diyakininya sebagai kunci kebangkitannya. KTM berada dalam posisi yang relatif sama. Perusahaan ini tengah berjuang keras secara finansial dengan kerugian besar akibat penurunan penjualan. Jelas aturan yang secara tidak langsung mengarah pada pembatasan pengeluaran untuk MotoGP disambut baik oleh kelompok yang dipimpin oleh Steven Pierer. Aprilia Epstein, menurut motorsport.com, memahami bahwa para eksekutifnya lebih suka bebas memutuskan di mana akan memusatkan modal mereka tanpa dibatasi atau ditentukan dari luar. Dan kemudian ada Ducati yang selalu menang dan akan melakukan lagi, baik di dalam maupun di luar lintasan. Aturan baru tersebut tidak hanya akan membekukan mesin tetapi juga membatasi evolusi mereka yang ingin mendekati Desmos edisi. Motor paling dominan akhir-akhir ini yang memenangkan 12 dari 13 balapan yang diadakan musim ini dan meraih 34 dari 39 posisi podium yang diperebutkan. Dengan perubahan yang sudah di depan mata, keunggulan tim Borgo Panigale tampaknya terjamin setidaknya hingga tahun 2027. Nah, dengan posisi yang menguntungkan tersebut, Yamaha akhirnya mengkonfirmasi bahwa V4-nya bukan cuma sudah dibuat tapi sudah dalam tahap yang lebih lanjut untuk segera diluncurkan. Yamaha belum mengakui secara terbuka bahwa mereka sedang berupaya mengubah konsep mesinnya yang saat ini terdiri dari unit 4 silinder segaris. Satu-satunya referensi dalam hal ini adalah jawaban samar yang diberikan oleh pembalap Fabio Quartararo dan juga Alex Rins terhadap pernyataan dari wartawan. Yamaha harus memperhitungkan semua konsep mesin, kata pembalap Prancis itu baru-baru ini tanpa mengungkapkan rincian lebih lanjut. Namun, sumber perusahaan mengkonfirmasi kepada motorsport.com akhir pekan lalu di Misano bahwa proyek tersebut tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga sudah bergerak maju dengan cepat. Yamaha memperkerjakan Luca Marmorini, seorang insinyur balap yang sangat berpengalaman yang sebelumnya bekerja di Formula One dengan Ferrari dan Toyota sebagai konsultan eksternal beberapa tahun lalu. Setelah berkecimpung di dunia sepeda motor, pembalap Italia itu berperan penting dalam mengoptimalkan performa dan meningkatkan keadaan unit tenaga Aprilia di MotoGP. Setelah menandatangani kontrak dengan Yamaha pada tahun 2022, Marmorini telah memperingatkan secara internal tentang perlunya mempertimbangkan untuk beralih dari mesin 4 silinder ke konfigurasi V4. Motorsport.com memahami bahwa Yamaha ingin menempatkan mesin V4 1000cc di lintasan sebelum mesin 850cc wajib mulai berlaku pada tahun 2027. Sejak awal tahun, berkat fleksibilitas yang ditawarkan oleh sistem konsesi, Quartararo dan Rins telah menguji spesifikasi mesin yang berbeda, meskipun tidak memberikan hasil yang diharapkan. Dengan kedatangan Max Bartolini, mantan tangan kanan Gigi D'Aligna dari Ducati, sebagai direktur teknik di awal tahun, Yamaha berada di tengah fase transformasi yang bertujuan untuk memulihkan daya saing motor yang menjadi juara pada tahun 2021 bersama Quartararo. Pada tahun 2025, Yamaha akan kembali memiliki tim satelit setelah perjanjian ditandatangani oleh Pramac pada awal tahun ini. Selain itu, merek tersebut juga berharap untuk mengamankan jasa Augusto Fernandez sebagai pembalap penguji. Mengingat masalah fisik yang dialami oleh pembalap penguji saat ini, Cal Crutchlow. Andrea Dovizioso yang baru-baru ini menggantikan pembalap Inggris itu dalam tes privat Misano juga memperkuat dalam proyek untuk memulihkan daya saing M1. Wow,
Yamaha V4 yang nggak nunggu 2027, dan juga pabrikan Eropa yang nggak boleh upgrade mesin, membuat balapan bakalan makin seru nih sob tahun-tahun depan. So jangan pesimis buat para pendukung motor-motor Jepang.